Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu biografi dari Imam Syafi'i sendiri. Mazhab Syafi'i tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Betapa tidak, mazhab ini memiliki pengikut terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita sebagai Muslim yang di Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab ini. Lalu apa mazhab Syafi'i itu? Berdasarkan pengertiannya, mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang memiliki nama asli yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa penganut mazhab ini mempraktekkan pemikiran Imam Syafi'i dalam mengatasi segala masalah-masalah fikih. Baik, Imam Syafi'i merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW dari pihak ayahnya. Bila dilihat nasab dari pihak ayahnya ini, maka nasab Imam Syafi'i akan bertemu dengan kakek buyut Rasulullah SAW. Adapun nasab Imam Syafi'i dari pihak ayahnya yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Asyaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib bin Fid bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudahar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan dari silsilah tersebut kita dapat mengetahui bahwa nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada keturunan Abdul Manaf. Dengan demikian bisa dilihat bahwa kakek Imam Syafi'i yaitu Al-Muttalib bin Abdul Manaf adalah saudara kandung Hashim bin Abdul Manaf, kakek dari Rasulullah SAW. Itu tadi nasab Imam Syafi'i dari pihak ayahnya. Sedangkan nasab Imam Syafi'i dari pihak ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, beliau Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di bumi Palestina, Gaza pada tahun 150 Hijriah, yakni tahun di mana wafatnya seorang imam besar yaitu Abu Hanifah. Gaza bukanlah tanah air nenek moyang Imam Asy-Syafi'i, tetapi ayahnya Idris pergi ke sana untuk suatu keperluan. Di mana di tempat itulah Idris atau ayah Imam Syafi'i punya anak yang bernama Muhammad atau Imam Syafi'i, dan sang ayah wafat di sana. Ayah Imam Syafi'i wafat ketika ia masih kecil, usianya belum genap 2 tahun. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah sering mengalami sakit-sakitan, terutama sakit ambeien yang sering dikeluhkannya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, penyakit satu ini kambuh cukup parah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Di penghujung suatu malam pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah, rohnya yang suci berpindah ke Tuhannya dalam usia 54 tahun. Karakteristik mazhab Syafi'i. Karakteristik pemikiran mazhab Syafi'i mengalami masa kejayaan ketika masa Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Kejayaan ditandai oleh 3 hal. Pertama, kecemerlangan fikih merupakan refleksi perkembangan kehidupan sosial. Kedua, kodifikasi ketika munculnya mazhab-mazhab fikih yang menjadi rujukan kajian fikih sampai saat ini. Munculnya mazhab-mazhab fikih pada periode tersebut puncak dari perjalanan kesejarahan mazhab Syafi'i. Ada 4 tokoh mazhab Syafi'i. Pertama, Imam Abu Hanifah atau Ibnu Aim. Kedua, Imam Malik bin Anas. Ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Meneruskan materi dari Nabila Diah-Tri Utami mengenai karakteristik dan perkembangan mazhab Imam Syafi'i. Penyebaran mazhab Imam Syafi'i antara lain di Irak, lalu berkembang di Kufran, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, Hindia, Afrika, dan Australia sesudah tahun 300 Hijriah. Kemudian berkembang bukan hanya di Afrika saja, tetapi ke seluruh pelosok negara Islam, baik timur maupun barat. Hampir umat Islam Indonesia dalam hal ibadah dan muamalah pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kitab-kitab Imam Syafi'i menurut sejarah dibagi menjadi 2, yaitu kitab yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i dan kitab yang ditulis oleh murid-muridnya. Berikut kitab yang ditulis
oleh Imam Syafi'i maupun yang didiktekan murid-muridnya. Yang pertama ada kitab risalah yang berisi tentang usul fikih, dan yang kedua ada kitab yang berisikan kitab fikih yang dihubungkan dengan sejumlah kitab-kitabnya. Yang ketiga ada kitab Al-Musnad berisi hadis yang terdapat dalam kitab yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya. Yang keempat Al-Imla, yang kelima ada Al-Amaliyah, dan yang keenam ada Harmalah, yang ketujuh ada Muhtasar Al-Muzani, yang kedelapan ada Muhtasar Al-Buaini, dan yang terakhir ada kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Itu tadi penjelasan mengenai perkembangan dan penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih semua. Guru dan sanad madhab Imam Syafi'i. Guru menempati posisi yang penting dalam membentukkan kepribadian dan pola pikir muridnya. Guru yang baik selalu dicintai, dijadikan idola, dan ditiru dalam banyak hal oleh murid yang dekat dengannya. Di bidang fikih terbentuk madhab-madhab berkaitan erat dengan keteladanan seorang imam terhadap murid-muridnya. Para murid yang mendapatkan kepuasan intelektual dari sajian ilmu imamnya akan memandang imam tersebut sebagai tokoh ideal dan menempatkan dirinya sebagai penerus atau pengembangan madhab gurunya. Dalam konteks perkembangan pemikiran Imam Syafi'i, ia telah menimba pengetahuan dari sejumlah guru yang tersebar pada 4 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Yaman, dan Irak. Di antara guru-gurunya yang ada di Mekah yaitu Abu Khalid Muslim bin Khalid Az-Zanzi Al-Maki Al-Quraisi Al-Makhzumi, Abu Muhammad Sufyan, Sa'id bin Quddah, Daud bin Abdurrahman, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz. Di Madinah yaitu ada Abu Abdullah Malik bin Anas, Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami, Abu Muhammad Abdul Aziz ad-Dawardi, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansori, Muhammad Sa'id bin Abi Fudai, dan Abdullah bin Nafi Az-Zaid. Di Yaman ada Abu Ayub Mutorif bin Mazin al-Kinani, Hisham bin Yusuf Qadi bagi kota Sana, terus Umar bin Abi Maslam, dan Laits bin Asad. Dan di Irak ada Muhammad bin Hasan, Waqi bin Al-Zarah, terus Abu Usamah, Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Atli'ah, dan Abdul Wahab bin Abdul Mazid. Guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak dan dari latar belakang pemikiran serta aliran yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengutamakan hadis, ada yang mengutamakan nalar, dan ada yang dari Mu'tazilah, ada yang dari madhab Hanafi, dan ada juga yang berasal dari madhab Maliki. Latar belakang gurunya yang berlainan ini sangat membantu Imam Syafi'i dalam meluaskan bidang ilmu fikih dan usul fikih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari dari serta mempertinggi ilmu pengetahuannya, khususnya tentang agama. Setelah mendapatkan ilmu yang banyak dan mencapai kematangan intelektual, Imam Syafi'i membentuk majelis tersendiri dan mendirikan madhab baru. Tidak berapa lama ia sudah terkenal dan sering dimintai fatwa oleh umat Islam sekitarnya. Karena mereka semakin mengetahui akan kedalaman ilmu Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya sering menjadi rujukan dalam perdebatan ulama dan dalam pembahasan hukum antara mereka. Karena kematangan ilmunya ini, Imam Syafi'i mencoba tampil dan merekonstruksi pemahaman keagamaan umat Islam saat itu. Tak jarang ia berbeda pendapat dan mengkritik pendapat gurunya Imam Malik dan pendapat beberapa ulama terkenal seperti pendapat Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan Imam Syafi'i, bahwasannya ia tidak hanya mengkritik saja, melainkan juga mencarikan solusi yang sesuai, yakni dengan mengkompromikan dua arus pemikiran yang berbeda, yaitu Al-Hadis dan Ar-Ra'yi. Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, tidak ada satupun kitab fikih dan ilmu yang melebihi kebenaran daripada kitabnya Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, guru kami adalah Imam Malik bin Anas, sanad Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Malik. Sanadnya yaitu Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dan dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu Imam Syafi'i dari Imam Malik dan dari Muhammad An-Muqaddir dari Jabir.